Rizky Ridho pantang remehkan Bahrain yang datang dengan trofi Piala Teluk 2024. Rizky Ridho angkat bicara soal persiapan sebelum laga Timnas Indonesia vs Bahrain, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Bek 23 tahun tersebut mengaku langsung menggelar sesi gym usai kalah lawan Australia. Selain itu, ada latihan terpisah untuk para pemain yang bertanding lawan Australia di Sydney. Pemain asal Surabaya tersebut tak mau larut dengan kekalahan tersebut, dan telah bangkit untuk laga lawan Bahrain. Tentunya setelah kekalahan kita kecewa dengan hasil itu, ujar pemain 23 tahun tersebut. Tentunya kita evaluasi dan tidak boleh lama-lama berlarut-larut dengan kecewa itu. Karena kita ada game penting juga besok dan kita main di home juga, dan kita harus meraih kemenangan, lanjutnya. Patrick Kluivert juga memberi pesan kepada para pemain Timnas Indonesia untuk segera bangkit. Para pemain tetap dipompa semangat untuk terus menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Rizky Ridho tak mempermasalahkan masalah yang terjadi di pertemuan pertama usai ditahan imbang Bahrain di Riffa. Yang terpenting adalah Timnas Indonesia bisa meraih 3 poin saat bertemu di kandang sendiri. Sang pemain meminta rekan setimnya tidak meremehkan Bahrain. Pasalnya, tim asuhan Dragan Talajik tersebut datang ke Jakarta dengan status jawara Piala Teluk 2024. Datang dengan status juara, Bahrain tetap tak mau remehkan Timnas Indonesia. Bahrain membawa bekal positif jelang melawan Timnas Indonesia. Bekal positif tersebut yakni berhasil meraih juara Piala Teluk 2025. Status juara tersebut sekaligus membuat Bahrain lebih percaya diri menatap laga melawan Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh pemain Bahrain, Syed Mohamed Jaffer. Kemajuan dari pertandingan terakhir melawan Indonesia, hingga sekarang sangat besar bagi tim kami. Dan ini memberi kami lebih banyak kepercayaan diri dan peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini, kata Syed Mohamed Jaffer. Meski begitu, pemain berposisi sebagai kiper itu menilai laga melawan Timnas Indonesia tak akan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari keinginan kedua tim yang sama-sama berniat menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu saja, kami memiliki 6 poin, Indonesia juga memiliki 6 poin. Kami menghadapi ujian yang sama, ungkap Jaffer. Semua orang ingin meraih 3 poin dalam pertandingan ini. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi bagi kami akan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan 3 poin ini, tuturnya. Blak-blakan JIZS ingin ajak Rizky Ridho berkarier di Eropa, Kapten Timnas Indonesia penasaran arah berkembang tandemnya. Kapten Timnas Indonesia, JIZS blak-blakan menyebut nama Rizky Ridho sebagai salah satu pemain yang layak untuk berkarier di Eropa. JIZS dalam sebuah wawancara menyebut nama Rizky Ridho sebagai pemain di Timnas Indonesia saat ini, yang akan ia ajak ke Eropa. JIZS sendiri saat ini berkarier di Liga Italia bersama Venezia FC, bahkan menjadi kapten di tim asal kota terapung tersebut. Pemain 24 tahun tersebut menyebut potensi Ridho sangat besar, hal ini ditunjukkan saat bermain bersama di Timnas Indonesia. Dan saya pikir dia pemain yang sangat baik, dia punya potensi besar. Dan dia telah menunjukkan hal itu sekarang dengan tim nasional, kata JIZS dari Instagram Video Sports. JIZS mengaku penasaran bagaimana Rizky Ridho berkembang ke depannya ketika bisa bermain ke benua biru. Bahkan JIZS juga tak ragu menyebut Rizky Ridho bisa bermain di timnya saat ini, Venezia FC. Berapa banyak pertandingan yang kami mainkan, saya ingin melihatnya bermain di Venezia, kata JIZS. Atau di Eropa hanya untuk melihat kemana arahnya, tambahnya. Rizky Ridho menegaskan publik jangan membanding-bandingkan antara dirinya dengan Mads Hilgers. Sayangnya, di laga terakhir lawan Australia Ridho hanya diparkir oleh Patrick Kluivert. Kini melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang, Kapten Persija Jakarta itu dinilai banyak pihak cocok jadi starter sekaligus menggantikan Mads Hilgers yang cedera. Tapi Rizky Ridho menegaskan publik jangan membanding-bandingkan antara dirinya dengan Mads Hilgers, dan menghormati keputusan pelatih soal siapa yang akan dimainkan. Yaitu penilaian orang yang di luar, tentu bebas memilih semua yang ada di tim, ujar Rizky Ridho kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Jakarta Minggu, tanggal 23 Maret tahun 2025.
Pelatih yang memutuskan untuk menjadi starter atau di bangku cadangan, semua pemain menginginkan penampilan yang terbaik. Jadi tolong jangan ada yang membanding-bandingkan lagi, karena semua ingin yang terbaik buat timnas Indonesia, tambahnya. Timnas Indonesia vs Bahrain Sumarji. Tujuannya hanya satu, kita harus menang. Timnas Indonesia diharuskan meraih kemenangan ketika melawan Bahrain. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Sumarji meminta seluruh pemain berjuang maksimal dan memberikan yang terbaik untuk kemenangan Timnas Indonesia. Kita berada di sini untuk Garuda, yang kalian perjuangkan selain keluarga adalah Indonesia. Pertandingan besok lawan Bahrain, kalian harus memperjuangkan merah putih. Untuk itu fight, berjuang, mempertahankan Garuda, mempertahankan merah putih berkibar di dunia. Kita semua keluarga, harus saling menguatkan dan harus bekerja bersama-sama, tujuannya hanya satu, kita harus menang, kata Sumarji, dilansir PSSI. Sementara itu, Timnas Indonesia memang wajib meraih kemenangan atas Bahrain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sementara menempati posisi keempat grup C dengan raihan 6 poin. Poin yang ada terpaut 3 angka dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Timnas Indonesia lalu memiliki poin yang sama dengan Bahrain dan China yang berada di urutan kelima dan keenam. Sudah lalui 16.659 km demi bela Timnas Indonesia, Joey Pelupesi ingin persembahkan hasil positif saat tampil lawan Bahrain. Gelandang Lommel SK, Joey Pelupesi angkat bicara sebelum lanjutan laga Timnas Indonesia vs Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini jadi perjalanan jauh pertama Joey Pelupesi sepanjang karier sepak bola. Total, ia menjalani perjalanan 16.659 km untuk membela Timnas Indonesia di Sydney. Jumlah ini belum menghitung perjalanan kembali dari Sydney ke Jakarta. Namun, di laga lawan Australia, Joey tidak tampil sama sekali. Joey mengaku bahwa dalam perjalanan pertamanya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Joey Pelupesi berharap bisa banyak membantu Timnas Indonesia. Suasana tim yang antusias membuatnya banyak terbantu di kam latihan. Dirinya berharap bisa meraih hasil positif saat tampil lawan Bahrain. Dan saya harap saya merupakan kepingan baru yang dapat banyak membantu. Sekarang, terasa begitu besar antusiasmenya, perasaan yang baik semua orang membantu saya. Jadi, ya mari kita bakar semangat di dalam tim. Ini kali pertama saya bepergian begitu jauh. Jadi saya harap dapat berbuah hasil positif melawan Bahrain untuk semua orang, ujarnya. Bahrain aman dan nyaman selama di Jakarta, Sekjen BFA, berterima kasih kepada Indonesia. Federasi Sepak Bola Bahrain BFA, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memastikan para pemain dan ofisial Bahrain tetap aman dan nyaman di Indonesia. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Sekjen Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, Rashid Al-Zabi. Hal itu diungkapkan Rashid setelah menerima kunjungan Duta Besar, Dubes Kerajaan Bahrain untuk Indonesia, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri, saat latihan Timnas Bahrain di Lapangan A, Senayan, Minggu, tanggal 23 Maret tahun 2025. BFA kini sangat nyaman selama di Jakarta, dan hanya fokus mempersiapkan tim. Rashid juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Indonesia yang memastikan Timnas Bahrain merasa aman dan nyaman selama berada di Jakarta sejauh ini. Selain itu, BFA juga sudah aktif berkomunikasi dengan FIFA dan AFC, agar Bahrain aman selama tampil di kandang Timnas Indonesia. Sesuai arahan Sheikh Ali bin Khalifa dan Sheikh Khalifa bin Ali, untuk mengontak Federasi Internasional, FIFA dan Asia, AFC, ujar Rashid. Demi memastikan kedatangan delegasi dengan aman, alhamdulillah, kami dapat jaminan dari mereka, pihak Indonesia. Kami ucapkan terima kasih karena mereka, pihak Indonesia, yang sudah berkomitmen dan berdedikasi untuk mengurus semua keperluan Timnas Bahrain selama di Indonesia, ujar Rashid menambahkan. Sjoerd Wodenberg beberkan kondisi 4 kiper Timnas Indonesia saat Kluivert pertimbangkan copot Maarten Paes untuk lawan Bahrain. Pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Wodenberg, memberi update kondisi 4 kiper Timnas Indonesia saat ini, pasca lawan Australia. Sjoerd Wodenberg memberi kabar terkini 4 kiper yang dibawa Timnas Indonesia, jelang lawan Bahrain pada Selasa,
tanggal 25 Maret tahun 2025 mendatang. Maarten Paes yang bermain 90 menit saat timnas Indonesia dibantai 1-5 dari Australia, diberi latihan pemulihan, dan 3 kiper lainnya juga dapat menu latihan untuk selalu siap. Ex-pelatih kiper Dewa United itu, menggambarkan attitude 4 kiper yang dibawa timnas Indonesia saat ini, sangat bagus. Sure tak punya komplain apa-apa soal respons seluruh penjaga gawang timnas Indonesia saat ini. Hierarki kiper timnas Indonesia saat ini adalah Maarten Paes sebagai kiper nomor 1, Emil Audero sebagai pelapisnya, dan Hernando Ari sebagai kiper ketiga. Dalam laga lawan Bahrain, banyak pihak yang menilai Patrick Kluivert harus menjajal Emil Audero. Hal ini dikarenakan Maarten Paes baru saja mengalami laga terburuknya bersama timnas Indonesia dengan kebobolan 5 gol. Sementara Emil Audero juga belum menjalani debut untuk Merah Putih. Patrick Kluivert pun mengaku sangat terbuka untuk melakukan rotasi di posisi penjaga gawang ini. Selalu ada kemungkinan, tentu saja, untuk merotasi kiper, ujar Patrick Kluivert di Stadion Madia, Minggu, tanggal 24 Maret tahun 2025. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.